Selamat datang di pengentahu.com dan masih bersama saya Adam Savana. Kali ini saya akan membahas 5 game fighting Android terbaik versi saya sendiri tentunya. Tapi 5 game yang akan saya bahas ini adalah tipe game fighting secara duel. Tidak ada campuran petualangan yang membuat game menjadi minim combat fightingnya, lebih ke arah berpetualangan, lompat sana dan lompat sini. Game fighting yang terbaik menurut saya itu minimal memiliki combat mekanisme yang sedikit rumit, tidak asal pukul memukul. Mungkin hal tersebut masih akan susah ditemui di smartphone Android dan tidak begitu kompleks secara gameplay mekanisme, tapi paling tidak 5 game fighting yang akan saya bawakan ini sudah membuat saya lumayan terhibur dan bisa digunakan untuk mengisi jam-jam kosong. Oke, langsung saja, inilah game Android fighting terbaik versi pengentahu.com. Di urutan pertama ada game yang baru saja masuk di Play Store, yaitu Flash Party. Game fighting dengan konsep permainan yang fresh yang dimainkan secara online. Didevelop oleh XD Entertainment, developer game yang sama dengan game Ragnarok Mobile. Konsep permainan game ini dimainkan secara online dengan player lain dan terdapat beberapa mode saat bermain. Ada pertandingan 1 versus 1, 2 versus 2, atau bermain rame-rame. Berbeda dengan gaya bertanding game fighting sebelumnya yang menggunakan health bar sebagai batas nyawa, game ini mengharuskan kita knocking lawan pada batas garis tertentu atau menjatuhkan lawan dari panggung permainan. Kalau berbicara konsep permainan seperti ini sebenarnya mirip dengan game Multiversus, game yang didevelop oleh developer game besar yaitu Warner Bros Entertainment. Tetapi kalau berdasarkan hasil riset saya sendiri, tanggal rilis Flash Party lebih dulu daripada Multiversus, yaitu sudah early access pada April 2021 dan berkembang sampai saat ini. Sedangkan Multiversus baru ada Juli 2022 dan sampai saat ini pun game tersebut belum ada di region kita di Indonesia. Dalam game ini kita bisa menggunakan hero yang berbeda-beda dan memiliki skill yang berbeda-beda pula. Dan karena game ini termasuk dalam game kompetitif, jadinya juga terdapat mikrotransaksi di dalamnya. Gunanya untuk membeli hero, skin, banner, dan lain-lain. Juga terdapat party pass, layaknya battle pass pada game kompetitif. Party pass-nya sendiri tidak begitu buruk, dalam progres tertentu kita bisa mendapatkan hero. Jadi saat bermain free to play pun kita tidak perlu mengeluarkan uang agar tidak bosan menggunakan hero yang sama. Sampai sejauh ini ketika saya bermain, hero yang saya gunakan memiliki skill dan gaya bertarungnya masing-masing. Tetapi tidak ada salah satu hero yang overpower yang membuat pertandingan tidak imbang. Tinggal memastikan saja kesesuaian karakter hero dengan gaya bertanding kita. Hero-nya sendiri bisa di level up dengan item yang kita dapatkan dalam progres permainan. Tapi saya sendiri juga tidak bisa memberikan kepastian, bisa jadi ada salah satu hero berbayar yang overpower. Sebenarnya game ini tidak hanya terdapat pada smartphone Android saja, tetapi crossplay platform di Windows PC. Kalau di Android, file size-nya sendiri cukup besar, yaitu 1,48 GB, dan kalau di Windows PC 22 GB. Kalau main di Windows sendiri, resolusinya sampai wide 2K dan dengan spesifikasi mini PC yang saya gunakan, game ini termasuk ringan, tidak terlalu berat. Tapi untuk di smartphone sepertinya membutuhkan spesifikasi yang tinggi. Sebagai referensi saya menggunakan smartphone berchipset MediaTek Helio G85 dan harus menurunkan resolusi di extremely low supaya bisa playable. XD Entertainment benar-benar mendevelop game ini dengan baik. Baik itu di Android juga sudah terdapat X input walaupun hanya pada gameplay saja. Jadi kita tidak perlu mapping jika ingin menggunakan gamepad. Kualitas visual grafis dan gameplay mekanisme sendiri juga sudah sangat baik menurut saya. Apalagi masing-masing hero yang kita gunakan memiliki gerakan dan gaya bertarung yang berbeda-beda. Game ini sangat cocok untuk mengisi jam kosong dengan mobilitas dan main di desktop juga bisa. Hal minor yang ada pada game ini dari pandangan saya sejauh bermain hanya ada pada kesenjangan hero yang mungkin akan jadi overpower ketika ada pemain yang membeli karakter hero tertentu. Selebihnya bisa free to play, kompetitif, game dengan konsep yang fresh. Boleh dicoba untuk kalian penikmat game fighting mobile. Di urutan kedua ada game Street Fighter 4 Champion Edition, didevelop sendiri oleh Capcom dan sudah lama rilis sebenarnya. Sudah ada di Android sejak 2018. Kalau ngomongin game fighting, siapa yang tidak kenal dengan game Street Fighter? Sampai saat ini, franchise Street Fighter sudah sampai di seri yang ke-6 yang rilis di konsol PS4, PS5, Xbox Series, dan di Windows PC pada Juni 2023 mendatang. Capcom memang tidak begitu fokus pada pengembangan game Street Fighter di Android. Misalkan kalau disamakan tanggal rilisnya, Street Fighter 4 itu rilis pada tahun 2008 silam.
Untuk Street Fighter 4 Champion Edition versi mobile ini diupdate terakhir pada Oktober 2021 dan sampai sekarang sudah didownload lebih dari 10 juta jika di Play Store. Sebenarnya game ini itu demo version ya, tapi memang sama Capcom tidak dituliskan dalam judul game. Gamenya tetap bisa didownload, tapi hanya ada sedikit karakter mode permainan yang terbatas. Jika ingin memainkan full versi untuk unlock semua karakter dan mode gamenya, kita harus membayar di Google Play Store sebesar Rp70.000. Walaupun masih mengusung konsep dua dimensi dan secara visual masih ala-ala game fighting retro tahun 2000-an, tapi jangan salah, secara gameplay combat mekanisme game ini tetap menjadi yang terbaik. Bahkan kalau menurut saya hampir sama dengan versi konsol. Jarak yang membedakan hanyalah visual grafis, itulah kenapa saya menempatkan Street Fighter di urutan kedua. Dan untuk kontrolnya sendiri terdapat fitur pada layar atau bisa menggunakan gamepad Bluetooth yang menggunakan X input mode. Saya sendiri sebagai pencinta game genre fighting sampai saat ini hanya bermain di versi mobile hanya untuk berlatih kecepatan movement dan kombinasi combat. Jadi tidak membeli game ini secara full version. Di urutan ketiga saya menaruh Injustice 2. Game ini juga diadopsi dari game originalnya yang ada di konsol dan Windows PC. Tetapi di sini Warner Bros Entertainment sebagai pengembang mendevelop game ini dengan baik. Sudah memiliki visual grafis yang bagus. Kalau diurutkan sih memang ada juga sequel dari Injustice 2 yaitu Injustice God Among Us dan juga sama-sama diadopsikan di Android. Game ini bisa dimainkan secara free to play, tapi juga terdapat mikrotransaksi di dalamnya untuk pembelian karakter-karakter DC Universe tentunya. Ketersediaan karakternya juga mengadopsi dari film DC Universe dan berbagai versi, jadi untuk pembelian karakter sangat banyak. Wajahnya pun juga lumayan mirip jika pada versi filmnya. Combat movement masih dibilang sederhana, tapi paling tidak ada kombinasi serangan menggunakan arah kanan, kiri, atas, bawah, 2 light ulti dan 1 heavy ulti. Untuk heavy ultinya sendiri terdapat cutscene serangan tiap masing-masing karakter. Bisa digunakan jika bar health ulti sudah penuh. Tapi jika sudah bosan nontonin ulti setiap hero karakternya, kita juga bisa skip cutscene-nya. Jadi tidak akan mengganggu pertandingan. Konsep permainan pada versi Android ini juga lumayan banyak. Terdapat camping, arena untuk bermain secara online dengan pre-line, dan juga pertarungan story dari jalan cerita setiap karakter. Untuk melakukan dual match, terdapat energi setiap harinya dan akan berkurang jika kita melakukan game pertarungan. Yang saya suka dari game ini tentu saja visual grafis yang bagus. Untuk ukuran gaming mobile, dan tentu saja movement yang cepat walaupun masih menggunakan combat mechanism yang sederhana. Dan semua permainan tersebut juga tidak membutuhkan spesifikasi smartphone yang tinggi. Untuk masalah kontrol, tidak bisa menggunakan gamepad, tapi karena konsep gerakan inputnya masih berupa tap-tap layar, jadinya mudah untuk di mapping menggunakan gamepad dengan direct input mode. Yang keempat saya memilih Shadow Fight 4. Game besutan developer Nike ini memang dari dulu sudah terkenal dengan franchise Shadow Fight. Game original yang ada di smartphone, bukan game adopsi. 3 game yang saya sebutkan sebelumnya itu kalau saya menyebutnya bukan game mobile original, melainkan hanya mengadopsi dari konsol maupun PC. Barulah ketika smartphone mulai berkembang teknologinya, terutama bisa dibuat untuk main game, jadi para developer juga membuat untuk versi mobile. Tetapi Nike dari awal sudah mendevelop game-game originalnya untuk mobile smartphone. Shadow Fight yang ada di Android dimulai dari seri yang kedua karena sebelumnya adalah berupa game Facebook. Nah, saat ini sudah sampai di seri yang keempat dengan judul Shadow Fight 4 Arena. Sesuai namanya, konsep permainan game ini sangat khas, yaitu karakter yang kita gunakan berupa bayangan. Franchise ini sudah banyak dikenal sejak Shadow Fight 2 rilis di smartphone, berlanjut sampai akhirnya pada Shadow Fight 3. Nike merubah karakter menjadi berwarna dan lebih ditingkatkan visual grafisnya. Karena masih mengusung judul Shadow Fight, Nike menambahkan elemen karakter bayangan saat kita melakukan ulti atau special combat dalam pertarungan. Jadi walaupun karakter yang kita gunakan itu bukan lagi berupa shadow atau bayangan, melainkan karakter yang berwarna dan solid, judul dari gamenya sendiri masih akan relevan dengan konsep permainannya. Untuk seri Shadow Fight 4 Arena bisa di-download secara gratis, tapi di dalamnya terdapat mikrotransaksi untuk grinding karakter hero yang kita gunakan. Sejauh ini sudah lumayan banyak karakter yang disediakan dan masing-masing dari karakter tersebut memiliki cara bertarung yang berbeda-beda.
Sebagai game original smartphone, combat mechanism dalam game ini sudah cukup bagus. Terdapat beberapa kombinasi serangan. Kontrolnya bisa menggunakan gamepad karena terdapat virtual pad saat di layar pertandingan. Kalau masalah gambar, sebenarnya Shadow Fight 4 Arena ini adalah yang paling juara. Detail dari karakter dan arena juga sangat jelas sekali. Dan para karakter hero juga terdesain sangat bagus. Tapi yang membuat game ini saya taruh di list yang keempat adalah masalah movement gerakannya yang saat bertarung kurang cepat dan terasa tidak lebih dari 30 fps. Kalau lancar sih lancar, tidak lag. Tapi mungkin ini penilaian secara subjektif ya, karena smartphone yang saya gunakan sendiri juga spesifikasinya kelas menengah. Jika menggunakan smartphone gaming pasti tentunya lebih lancar. Yang terakhir ada game yang juga diadopsi dari game originalnya, yaitu King of Fighter Arena. Franchise KOF sendiri sebelumnya sudah ada di versi mobile, yaitu King of Fighter All Star. Tapi konsep pertarungannya bukan duel melainkan petualangan. Dan pada 2022 melalui Netmarble SKN merilis KOF Arena. Berbeda dengan KOF seri originalnya, KOF Arena ini tidak memberikan gameplay combat mechanism duel dengan kombinasi gerakan, pukulan, dan tendangan, melainkan hanya movement attacking dengan skill-skill yang tersedia. Skill-skill tersebut bisa aktif dengan batasan waktu. Kita tidak bisa menggunakan skill terus-menerus. Jadi dalam pertandingan kita mengkombinasikan skill attacking dan bertahan, serta skill ulti yang juga terdapat cutscene pendek. Walaupun begitu, kalau saya amati sebenarnya skill ini sama seperti serangan kombinasi pada King of Fighter versi original. Game ini dimainkan secara online dan tentu saja terdapat mikrotransaksi di dalamnya. Yang menjadi kekurangan selama bermain adalah game ini membutuhkan spesifikasi smartphone yang lumayan tinggi. Saat ngetes di smartphone juga terasa berat. Apalagi konsep pertandingannya itu menggunakan skill, jadi kalau HP lemot pastinya gampang kalah dengan lawan. Plus game ini dimainkan secara online, jadi juga harus memiliki koneksi yang lumayan stabil. Saya sendiri untuk review bermain KOF Arena ini bermain di versi PC. Dan itulah 5 game fighting Android duel yang menjadi favorit saya. Mungkin ada pertanyaan, kenapa game fighting sekelas Mortal Kombat itu tidak masuk 5 besar list game genre fighting terbaik di Android? Jawabannya tidak. Mungkin masih di urutan ke-6, tidak di 5 besar. Memang secara grafis visual sangat bagus, apalagi secara gameplay yang terkenal dengan brutalitinya. Tetapi sebagai pecinta game fighting tidak bisa saya masukkan ke dalam 5 besar. Karena combat mechanism yang sangat sederhana, hanya swipe layar kanan kiri, atas bawah. Selain itu, karena tidak ada virtual pad, jadinya susah untuk di mapping menggunakan gamepad. Mortal Kombat sama seperti Injustice 2 didevelop oleh Warner Bros Entertainment, tetapi Injustice 2 di versi mobile masih memiliki combat mechanism yang lebih bagus karena terdapat kombinasi beberapa serangan, pukulan, dan tendangan. Baiklah, mungkin cukup sekian video kali ini. Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar, semoga bisa dijadikan referensi. Saya Adam Savana, sampai ketemu di video selanjutnya.